Gimana rasanya bang? Ini namanya pulen. Teksturnya itu lembut, manisnya juga kayak gula Jawa ya. Kayak senyumnya Bang Narji. Wah, sawo ini asli Indonesia bukan sih? Ada sejarahnya bang. Ini kan masih cerita sejarahnya mas. Pengembang biakan itu lebih baik dari biji atau dari stek atau gimana mas? Untuk mendapatkan varietas unggul itu dari teknik sambung pucuk. Sekilo berapa sekarang mas? Sekilo di petani ya, di petani antara 5 sampai 10 ribu. Nah, umurnya sawo itu sampai berapa tahun? Bukan hanya puluhan, bahkan ratusan tahun ada masih bang. Masih bisa hidup Masih ya bisa. dan produktif ya? Betul. Petani itu mungkin belum terlalu melirik ke sawo ya. Apa ya? Mistis juga bang. Kenapa mas? Orang bilang kalau pohon sawo itu tempat sembunyi jin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita udah sarapan ya, udah ngetes. Sekarang kita biar sehat, kita makan buah nih. Yang kita makan sekarang ini buah sawo ya. Wah, mungkin orang Indonesia udah nggak asing ya untuk makan sawo. Tapi ini kan dari kebun sendiri mas ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya bang? Kalau orang Betawi bilang ini namanya pulen. Teksturnya itu lembut, manisnya juga kayak gula Jawa ya. Sawo itu cenderung kayak gula Jawa kan, manis nggak terlalu manis, tapi juga nggak asem gitu. Kayak senyumnya Bang Narji. Wah, itu dia. Senyum saya itu karena makan sawo. Wanita banyak yang takut sama saya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, apa kabar semua? Semoga semuanya sehat. Kali ini ketemu lagi bersama gue Abang Narji, si Juragan Lahan. Tapi sekarang saya nggak sendiri. Di sini ditemani dengan sahabat saya. Ini namanya Mas Harto. Oke Mas, penak zamanku toh. 32 tahun katanya ada di sini ya. Mas Harto sehat ya? Alhamdulillah. Mas, ini yang saya makan ini sawo jenis apa Mas? Sawo kan jenisnya banyak ya? Banyak. Ceritain dong Mas, yang saya makan ini jenis apa? Sawo ini jenisnya sawo madu. Sawo madu. Banyak jenisnya bang. Ada black sapote, ada nene sapote, ada sawo manila, ada sawo kecil, ada sawo varigata. Oh, sawo itu banyak jenisnya ya. Sawo ini asli Indonesia bukan sih? Ada sejarahnya bang. Paling gue demen nih kalau cerita sejarah. Ini kan masih cerita sejarahnya mas. Jadi gini bang, di zaman perjuangan, Oh ya. zaman perjuangan, Pangeran Diponegoro itu menghimpun pasukannya di berbagai tempat, berbagai titik Ya, Jawa Tengah lah ya. di Jawa Tengah dan sekitarnya, termasuk Jawa Timur. Di berbagai titik, terus beliau itu menggunakan kata sandi. Sandinya sawu sufu vakum, atau kalau dalam sholat tuh bang, Iya. Rapatkan barisan. barisan. Nah, dia pakai pohon tertentu, orang belum tahu dulunya bang. Nama ini apaan? Dulunya belum tahu orang. Nah, karena lidah Jawa, pohon ini nih akhirnya dinamain pohon sawo. Berasal dari kata sawo sufu vakum. Rapatkan barisan. Iya. Sawo. Ceritanya gitu bang. Berarti kita di balik ini menanamkan nilai-nilai agama ya dan perjuangan ya. Betul. Ini berasal dari kata sawo. Mas, Ya. kalau Mas sendiri ini sebenarnya komunitas atau apa sih? Ya. Pertanian. Ini tulisannya Creative Farm. Wah, Ini- itu ceritain dikit dong Mas.
Ini ceritanya kreatif itu. Kata orang Medan bilang, biar nggak kere kita harus aktif, Bang. Oh, biar nggak kere kita harus aktif. Yang kere-kere harus aktif. Lu udah kere rebaan. Gimana mau kaya? Mas, syuting di sini enak ya? Banyak penonton bayaran. Nah, Mas, Creative Farm itu berdiri sejak kapan dan bagaimana sih konsep awalnya? Ini sejak 2016. Awalnya kita melihat potensi dan masalah di masyarakat, Bang. Potensi kita, lahan kita banyak, subur, nyaris nggak ada bencana geologi gitu kan, nggak ada kekeringan ekstrim. Ini benar-benar kayak surga gitu, Bang. Surga yang pernah bocor di daerah sini, di Batang ini, Bang. Nah, terus itu potensi, tapi ada masalah di situ. Masalahnya jarang orang mau bertani karena itu banyak masalah pupuk, masalah sumber daya manusia, teknologi, harga jual, macam-macam kan. Nah, berawal dari situ kita sama teman-teman komunitas nih di tahun 2016 kemudian menginisiasi untuk membuat Creative Farm. Artinya petani kreatif. Gitu, Bang. Memang kalau yang namanya Pak Harto idenya itu banyak aja ya. Nah, Mas Harto, Ya. ini pohonnya di arah mana nih? Ini kan kita di Kabupaten Batang ya. Nah, Yang dikembangkan jenis sawo madu ini di daerah mana, Mas? sentra yang paling banyak namanya Desa Juragan. Wah, desa gue nih. Desa Juragan. Itu emang namanya desanya Juragan. Desanya Juragan. Berarti orang kaya semua dong di situ. Wah, Juragan Sawo, Bang. Desa Juragan. Miskin pergi dong ya. Berarti yang kaya-kaya aja boleh tinggal situ. Kaya itu kan dalam arti bersyukur. Berarti orang-orang di situ adalah orang yang menikmati hasil. 50.000 kalau kita bersyukur lebih nikmat daripada 1 juta. Nah, ini Mas Harto, saya tuh pengen belajar sih bagaimana cara menanam sawo yang benar, bagaimana perawatannya, dan setelah berbuah itu cara memetiknya, cara mengemasnya, dan nanti menjualnya kemana bisa dijelaskan kan? Boleh. Oke, bang-abangan gue, dadian gue, tapi kita ngobrolnya nggak di sini, langsung di kebun sawonya di desa Juragan. Yuk kita meluncur ke sana. Kita ke Desa Selokarto dulu, Bang. Desa Selokarto dulu. Desa Selokarto. Iya, ini kan Desa Gumawan. Nanti kita ke Desa Selokarto, baru ke Desa Juragan. Oh, baru ke sana. Berarti sekarang kita ngeliput sawo di Selokarto dulu. Selokarto. Oke, kita ke Desa Selokarto untuk melihat budidaya sawo madu. Wah, ini sebenarnya udah sampai di kebunnya, Mas ya. Ke sawo madu ini kita udah sampai di Selokarto. Ini memang Mas Harto, ini lahan ini milik siapa, Mas? Ini punya masyarakat yang tadi kita ceritakan itu, Pak. Oh iya, tadi Mas Harto sedikit cerita sama saya. Masyarakat di sini tuh kemarin sempat terjebak sama hidup konsumtif ya. Iya, betul. Pengen beli punya motor, jual tanah. Akhirnya sekarang lahan punya orang ya. Iya. Akhirnya Mas Harto ini memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana hidup itu memanfaatkan lahan yang kita punya ya. Nih, setelah dilakukan edukasi tentang sawo salah satunya, akhirnya mereka sekarang sudah gemar untuk menanam. Salah satunya ini sawo nih. Mas, ini usia berapa nih, Mas, sampai bisa berbuah kayak gini? Pohonnya kira-kira 4 tahun. 4 tahun ya. Dia tuh mulai produktif itu di usia 4 tahun ya. Sebenarnya bisa lebih cepat, Bang. Bisa lebih cepat? Iya. Kalau dari jenis introduksi seperti ini 2-3 tahun sudah bisa mulai berbuah. Nah, itu cara mengembangbiakan itu lebih baik dari biji atau dari stek atau gimana, Mas? Kalau pengalaman kita untuk mendapatkan varietas unggul itu dari teknik sambung pucuk. Oh, sambung pucuk ya. Seperti alpukat juga bisa. Ini juga. Itu batangnya kita ambil dari batang dari biji lokal, kemudian disambung dengan varietas apa yang kita inginkan. Kita ingin sawo madu nih, jadi seperti ini kita sambung sawo madu gitu, Bang. Tergantung keinginan kita ya, atasnya mau ditanam jenis apa ya. Yang penting buahnya kokoh gitu. Nah, ini Mas, kalau yang sekarang ini ditanam dengan cara apa nih, Mas, yang semua tumbuh ini sekarang? Ini sambung pucuk, Bang. Sambung pucuk semua ya? Iya. Grafting. Kemarin puncak panen itu di bulan apa, Mas? Sawo puncak panennya kalau setahun itu sebenarnya sawo kan nggak kena musim, Bang. Tapi yang puncaknya setahun 2 kali. Biasanya itu
di bulan 3 dan di bulan 9 atau 10. Iya, itu kemarin panen terakhir sampai dapat berapa Mas dari sejumlah pohon di sini Mas? Kalau satu pohon misalnya 10 kilo, kalau kali sekitar 30 pohon misalnya. Udah 300 kilo ya? Iya, Sekilo masih baru-baru Bang. sekilo berapa sekarang Mas? Sekilo di petani ya, di petani antara 5 sampai 10 ribu. 5 sampai 10 ribu. Tergantung kualitas ya Bang. Udah 3 juta Mas ya sekali panen. Mudah-mudahan ya. Iya. Nah seperti itu ya, kalau kita mau bergerak mau ini ternyata sawah itu juga tidak kenal musim sebenarnya. Iya. Karena setiap hari dia selalu ada buahnya. Betul. Mas, Semakin lama kan semakin banyak buahnya Bang. Semakin tahun semakin banyak. tapi dia sampai apa umurnya sawah itu sampai berapa tahun sih, Mas? Sawo itu sampai bukan hanya puluhan bahkan ratusan tahun ada masih Bang. Masih bisa hidup Masih ya bisa. dan produktif ya. Betul. Ada satu pohon di sana di Juragan itu yang satu pohon bisa menghasilkan 2 kintal lebih. Satu pohon 2 kintal. Nanti kita ke sana juga kan? Boleh. Lihat pohonnya ya. Boleh. Sekarang kita boleh nggak Mas? Praktek cara metiknya gimana Mas? Ah ini apa nih Mas? Oh ini Petro Granol. Heeh. Alat untuk menangkap serangga, terutama lalat buah buatan. Gitu. Caranya gimana nih Mas? Caranya nanti diisi cairan Petro ya. Heeh. Dia itu ada aroma yang disukai oleh serangga, Heeh. terutama lalat buah. Tapi begitu masuk dia nanti kejebak. Udah nggak bisa keluar lagi. Keluar lagi. Ah ngomong hama Mas, sebelum kita metik. Sawo itu hamanya banyak nggak sih Mas? Saya kira hampir semua tanaman buah itu ada aja Bang. Heeh. Cuman kalau sawo itu yang sering ya, kalau daun itu ulat Ulat. kipat salah satunya. Terus kutu Bang, ini kena cairan kutu nih Bang. Ini namanya apa namanya? Kutunya putih-putih, orang sini bilang namanya kutu kepul. Kutu kebul sama ya. Iya. Dia nanti mengeluarkan cairannya itu jadinya menutupi Akhirnya apa namanya? fotosintesisnya Iya. jadi susah ya, stomatanya ya. Betul. Namanya embun jelaga ini jadinya seperti ini. Nah ini bukan kotoran ya, ini adalah cairan dari Kutu kepul. kutu kebul, akibatnya merusak. Ini seharusnya kan ini bisa berbuah ya Betul. di bagian-bagian. Ada caranya nggak Mas untuk mencegahnya? Iya. Kalau yang alami sih kita biasanya treatment pakai apa namanya? Pakai rebusan daun tembakau dan abu gosok. Oh Yang langsung alami. disemprot. Iya, Nah itu organik Bang. Tapi kalau yang sintetis ya di toko-toko pertanian. banyak ya yang anti kutu kebul ya. Iya. Ini penyakitnya lumayan banyak kan di sini Mas? Enggak terlalu ya, mungkin karena ini juga sering dirawat ya. Ini kelihatan bersih Bang. Ada tumbang sari tadi, ada kencur, ada pepaya, ada pisang ini, ada tumbang sari. Pengaruh juga Mas ya tumpang sari itu ya terhadap hama atau penyakit. Tumbang sari itu justru kadang-kadang bisa membantu mengendalikan hama Bang. Hmm. Contoh ya, Hah? untuk refugia, tanami bunga matahari. Bunga matahari itu mendatangkan predator alami. Nah, predator Lebah. alami itu, nah betul, dia makan kutu-kutuan kayak gitu Bang. Jadi sebenarnya ada manfaatnya. Ini ilmu banget ya buat kita ya, abang-abangan gue dan gue. Jadi di sini tuh kita bingung, kok ada pohon sawo, ada pohon pisang, ada pohon kencur, tales, ada pepaya. Itu ternyata gunanya adalah untuk tumpang sari ya. Betul. Karena salah satu pohon diminati oleh serangga tertentu, tapi serangga tertentu adalah musuh dari alami dari serangga tertentu yang suka di pohon lain ya. Betul. Seru juga nih kesini, jadi banyak ilmu nih. Mas, kali ini termasuk jenis penyakit nggak nih Mas? Betul Bang. Nah, ini maaf ya. Nah, ini aduh, jadi kayak umur 72 tahun nih. Kisut gini. Ini penyakitnya apa nih Mas? Jadi di serangga ini Bang, awalnya sih kayak kutu ya, tapi lama-lama nanti kutu itu mengundang serangga lain masuk kayak ulat kayak apa dimakan gitu kan. Lama-lama dia menyedot cairannya sehingga seperti ini. Akhirnya jadi rumah semut. Gitu. Nah, kalau yang tumbuh sempurna buahnya yang mana Mas? Ini boleh Bang? Oh. Ini ya. Ya, tapi ini belum tua. Belum tua, masih agak keras. Ciri-cirinya udah tua itu kulitnya lebih bersih Bang. Kayak gini ya. Iya. Udah nggak berbulu ya. Nah ini sudah mulai tua, mungkin sekitar nggak sampai sebulan lagi udah bisa petik. Dia rontok sendiri nggak sih Mas? Kalau durian kan jatuh kalau matang. Enggak sih sama. Enggak ya, harus dipetik ya. Mas, Ya. nih begitu dari kita saat petik sampai dengan bisa dikonsumsi itu sawo berapa hari Mas? Kan nggak bisa langsung dimakan kalau sawo ya, Ya. karena bergetah ya. Betul.
Pertama harus dibersihin dulu bang. Ada proses pembersihannya? Ada. Pastikan begitu petik itu langsung dimasukin ke air. Wajib itu bang. Jadi kalau kita metik sawo itu kita bawa. Saya baru tahu nih. Metik sawo itu bawa ember. Bawa ember ada airnya. Ah. Petik langsung masuk supaya getahnya tidak menggumpal di situ. Kalau getahnya menggumpal dia akan sulit matang. Gitu. Jadi memperlambat proses pemeraman. Begitu dipetik langsung dimasukin ke air. Habis itu cuci yang bersih. Setelah cuci yang bersih, ini sampai mulus begini nih, baru kemudian diperam. Oh, berapa hari proses pemeraman, Mas? Kalau pemeraman alami 3-4 hari. Kalau dengan treatment mungkin 2-3 hari. Treatmentnya kayak apa kalau yang pengen cepat itu? Kalau yang umum di sini pakai ini karbit. Oh, di karbit biasa. Yang umum ya. Tapi kalau yang kita makan ini alami ya. 2-3 hari. Nah, tapi khusus ini soalnya buat Bang Narji. Oh iya. Nah, kalau yang sampai di pasar dia kuat berapa lama sih Mas sawo itu, Mas? Sawo kalau dari hasil matang alami bisa 7 sampai 10 hari. Tapi kalau di perambuatan itu 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari ya. Nah, ini rata-rata jualnya kemana Mas kalau di daerah Batang ini Mas? Pasar di sekitar sini aja masih kurang serapannya Bang. Serius? Masih serius Bang. Kebutuhannya gimana Mas? Betul. Makanya ini kesempatan buat petani-petani kita ya Bang ya. Permintaan pasarnya lebih tinggi daripada supplier ya? Betul, saat ini masih begitu posisinya. Cuman petani itu mungkin belum terlalu melirik ke sawo ya. Karena ada 2 hal Bang. Apa? Nah ini perlu edukasi juga mungkin Bang. Satu, sawo itu ya dianggap sebagai makanan bukan pokok, makanan tambahan ya. Dan orang itu menganggap paling buah sawah gitu ya. Terus yang kedua, ini sebenarnya hasil apa ya, mistis juga Bang. Kenapa Mas? Orang bilang kalau pohon sawo itu tempat sembunyi jin. Abang tuh bilang. Tapi setelah saya coba baca literasi Bang, ternyata itu ada kaitannya dengan yang saya ceritain tadi Bang. Pangeran Diponegoro tadi. Karena beliau pakai sandi sawo itu, setiap rumah-rumah ada sawo berarti itu bagian dari pasukannya. Akhirnya oleh kolonial, orang-orang Belanda tuh dia bilang gini, awas jangan deket-deket ke pohon sawo karena di situ ada jinnya. Ya namanya Belanda mah DVD et imperanya jago dia sih. Segala macam dibalik kan. Dulu katanya jangan makan ikan nanti cacingan. Padahal ikan tuh sehat kan. Betul Bang. Itu kalau penjajah tuh kayak begitu. Sisi negatifnya yang dipropaganda. Padahal positifnya kita pohon sawo orang kayak begini kok sehat. Masa dibilang sarang jin, orang sarang rezeki kok. Betul. Padahal itu sebenarnya teknik supaya mereka menjauh dari para pejuang aja. Nah, Mas Harto, apa sih Mas harapan Mas terhadap masyarakat sini di bidang khususnya mereka yang mulai menanam sawo? Nah, harapannya gini Bang. Yang pertama, jadi bisa lahan itu kembali menjadi lestari, menjadi hijau Bang. Harapannya gitu kan. Tanah-tanah yang dulu nggak produktif jadi sekarang makmur gitu kan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya petani itu punya pendapatan tidak hanya mengandalkan dari buruh, tetapi juga ini investasi Bang yang selalu bertumbuh nilainya, berkembang dan berbuah Bang. Begitu. Nah, abang-abangan gue, adik-adikan gue, kayaknya di sini gue banyak dapat ilmu ya dari Mas Harto ini dan motivasi terutama bagaimana Mas Harto ini berjuang untuk mengembalikan semangat petani yang mulai kendor dengan lahannya sendiri. Betul. Dan sekarang alhamdulillah di Batang ini di desa apa nih? Selokarto ini masyarakat sudah pelan-pelan kembali memanfaatkan lahan-lahan yang tadi mereka sudah tinggalkan. Mas Harto, saya banyak belajar dari Mas Harto tentang spirit di pertanian ini Mas Harto ya. Siap. Oke. Kita juga luar biasa ini. Deg-degan ketemu sama artis. Ntar saya dibilangnya juri pohon sawo lagi. Nah, abang-abangan gue, adik-adikan gue, sudah selayaknya lah kita belajar dari sosok Mas Harto ini yang sangat peduli dengan pertanian, bukan hanya menyarankan tapi juga mempraktekkan sehingga menjadi contoh
dan menjadi pionir di desa sini khususnya dan di Kabupaten Batang. Mas Harto adalah salah satu pelopor pertanian. Semoga makin banyak lagi di Kabupaten Batang ini Mas Harto yang lain, sehingga pertanian kita menjadi lestari, Indonesia menjadi negara yang madani dalam pertanian. Amin, amin. Oke, abang-abangan gue, dan gue, yuk kita jadi petani milenial. Petani milenial, nobat per no minder, jadilah miliarder. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Makasih Mas Harto.